yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya tuh aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat-sahabat Ayat News dimanapun berada, semoga sehat selalu, diberkahi dalam kehidupan kita, dan dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat Ayat News dimanapun berada, makin hari orang-orang Palwi ini makin ngelantur, makin ngawur, makin panik, makin bingung, sehingga omongannya nggak jelas, arahnya kemana juga nggak jelas. Saya yakin orang-orang Palwi ini, mereka sudah tahu tes DNA dia mengarah kemana. Makanya mereka nggak berani bersuara. Mereka hanya mengatakan kepada jamaahnya yang bodoh. Jamaah yang bodoh loh ya. Yang pintar pasti udah lari, karena yang masih di situ kan yang masih bodoh-bodoh itu. Yang masih belum menggunakan akal sehatnya. Yang masih tertidur. Lelap. Gitu lah. Itu dibodohi. Jamaahnya dibodohi. Bahkan mereka itu saking bingungnya untuk menutupi bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah, mereka menggunakan segala cara. Karena apa? Karena dengan ngaku-ngaku cucu Nabi itu adalah ladang cuan buat mereka, mudah untuk menggunakan mencari mata pencarian mereka gitu loh. Untuk mendapatkan hasil tuh mudah di situ. Mengaku cucu Rasulullah, minta ini minta itu gampang gitu loh. Karena kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia, terlebih khusus lagi yang bagian di Pulau Jawa ini, itu rata-rata emang kalau udah mengatakan cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, itu penghormatannya luar biasa gitu loh. Karena mereka hanya ingin takzim kepada Nabi. Dalam ajaran pesantren-pesantren itu untuk memuliakan seorang guru, memuliakan anaknya itu juga sama dengan memuliakan guru gitu loh. Itu dalam ajaran pesantren memang semacam itu. Jadi takzim kepada kiai itu termasuk menghormati kepada putra-putranya, kepada gus-gusnya, termasuk salah satu takzim kepada kiai. Makanya kenapa orang Nahdiyah itu, orang NU itu ya rata-rata mencintai Habib, karena ingin memuliakan Rasulullah dengan cara mencintai dzurriyyahnya gitu loh. Itu ajarannya memang semacam itu. Dan itu cara kita orang Nahdiyah emang semacam itu. Dan ternyata yang kurang ajar itu kan Habibnya itu toh. Begitu mereka itu ketahuan kalau nasab mereka itu palsu, dan akhirnya mereka berusaha untuk menutupi kebobrokannya, keburukannya, kepalsuannya gitu loh. Jadi akhirnya bagaimana namanya orang mata pencariannya mau dirobohkan ibaratnya. Apa kalau mata pencarian dirobohkan ibaratnya digulingkan, kan ya otomatis mereka kalang kabut dong. Makanya mereka menggunakan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara untuk menutupi kebusukannya. Oke, kita dengarkan dulu video dari Taufik Asyraf ini. Saudara, sekarang saya mau tanya. Ini, kita kasih gambaran dong. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya, yang saya di DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia, bisa tidak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu.
nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok, paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. Fikih pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa, meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri ya. Karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali ya. Ini kalau anda mau lucu silakan, tapi kalau anda membahas ilmiah ya anda harus membahas dengan pakarnya ya. Ya udahlah, yang nggak usah jauh. Ini kenapa sih urusan itu mumet terus itu? Nggak perlu intinya urusan itu, udah nggak perlu, udah bubar ya, udah bubar, nggak ada ilmiah lagi. Nah, bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Nah itu tadi videonya gimana? On kan? Orang kayak gini kok bisa menjadi ketua Robito Halawiyah? Pantas saja kalau anak buahnya itu amburadul semuanya. Lah orang ketuanya aja on loh, gimana anak buahnya gitu loh. Tadi mengatakan, coba kalau sampean yang sudah jelas-jelas tes DNA dan hasilnya itu ke Rasulullah, condong ke Rasulullah. Coba bawa ke nakobah, mana yang mau mengisbat sampean? Ya nggak ada, ya pasti bener. Karena tes DNA itu nggak bisa untuk mengisbat. Tapi bukan itu loh Pak Taufik maksudnya, bodoh lagi. Itu perlu tak jelaskan Pak Taufik ini. Jadi kita orang pribumi Indonesia khususnya ya, itu bukan ingin diakui sebagai cucu Rasulullah, enggak Pak Taufik. Walaupun mereka benar-benar cucu Rasulullah, mereka enggak ingin diakui oleh khalayak umum, enggak. Tapi mereka ingin membongkar kedok sampean yang mana sampean itu palsu tapi mengaku cucu Rasul gitu loh. Akhirnya apa? Merugikan banyak umat. Umat ini doktrin hanya untuk apa? Untuk kepentingan sampean. Bahkan ketika sudah menggunakan nasab, seakan-akan sampean nggak perlu mencari ilmu lagi. Saya kasih tahu Pak Taufik, nasab dengan ilmu itu tetap tinggi ilmu. Nasab itu nggak pernah diterangkan dalam Al-Quran sebagai jaminan untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Loh, ilmu, nasab dengan ilmu. Tiba-tiba nasab, ilmu tinggal translate Google goblok. Ilmu itu ada sanadnya, lek Taufik. Ilmu itu ada sanadnya. Bukan asal nyomot. Inilah makanya lek Taufik definisi makro aja nggak tahu ya karena itu. Karena kebodohannya nggak mau belajar. Nggak ada sanad kepastian yang nyambung kepada Rasulullah. Makanya tingkah kalian juga sama. Nggak pernah nyambung kepada Rasulullah. Itu loh. Mengaku cucu Nabi, tapi tingkah kalian kayak BABI. Paham? Kita simak nih penjelasan daripada Mbah Yai Marzuki Mustamar. Oke, selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Nyun sewu, zaman modern koyok ngene. Si ono sing menolak tes ini. Lebih alasannya zaman Nabi ka ono, zaman salaf soleh ka ono, zaman Imam Syafi'i ka ono. Lelek mikir zaman samono ka ono apa rawuh. Ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa jenis? Narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono ngeniki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono, apa terus diabaikan? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Kalau ada orang aneh keturunan ke-58, lumayanlah masuk.
Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbak putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jangan percaya, Mas. Belum lagi sekian makan dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadek. Bohong. Perawi hadis, rungono. Perawi hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.